سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan salah seorang abid atau ahli ibadah yang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala hidup hingga berusia 500 tahun. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah hingga sesaat sebelum meninggal. Abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diwafatkan dalam keadaan tengah sujud. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Kisah ini diambil dari Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib yang mengutip salah satu hadis dari perawi Imam Al-Hakim. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kisah tentang seorang abid ini dari malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baru saja Jibril meninggalkanku. Dia berkata, Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak gunung tengah lautan." Demikian bunyi hadis yang diterjemahkan Syekh Sayyid Muhammad Nuh, dalam buku Berguru dengan Sahabat Nabi. Dijelaskan dalam hadis tersebut tempat tinggal dari seorang abid usia 500 tahun itu. Ia tinggal di sebuah puncak gunung dengan luas 50 hasta, satu hasta sama dengan 0,45 meter, sementara jarak lautan ke pantai dari tiap penjuru adalah 4.000 farsak, satu farsak setara dengan 41.500 km. Gunung tersebut memiliki mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makan, sang abid mengandalkan pohon delima yang setiap malam memberinya satu buah matang. Kesehariannya hanya diisi dengan beribadah. Kala sore menjelang malam, abid tersebut turun dari gunung dan mengambil air wudhu. Setelahnya, ia mengambil buah delima untuk dimakan dan melaksanakan sholat. Dalam sholatnya yang mendekati waktu ajalnya, abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi permohonannya berupa agar ajal menjemput saat dirinya tengah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jasadnya kelak dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi maupun benda-benda lain. Terutama, ia memohon agar jasadnya utuh tetap dalam keadaan sujud hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Jibril yang menceritakan kisah tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu Tuhan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut penjelasan dari malaikat Jibril. Berdasarkan yang dikisahkan malaikat Jibril pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada sang abid tersebut, "Masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku." Kemudian, abid itu menjawab, "Tapi ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah kembali berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Abid tersebut berkata lagi, "Ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku," dan kembali dijawab, "Ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Hingga Allah Subhanahu Wa Taala lalu menjelaskan, "Timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya." Maka didapati bahwa nikmat penglihatan dari si abid telah menyamai nilai ibadah yang dilakukan oleh sang abid selama 500 tahun. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya, Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kembali dan hendak menyeret sang abid ke dalam neraka. Hingga abid tersebut berkata, "Dengan rahmatmu, masukkan aku ke dalam surga." Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkannya, dan kemudian abid tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu, Allah menanyainya, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada?" Si abid menjawab, "Engkau, ya Rob." "Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun?" "Engkau, ya Rob." "Siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya,
padahal buah delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan dia mengabulkan permintaanmu. Engkau wahai Robi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, semua itu atas berkat rahmatku dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku. Berdasarkan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dari malaikat Jibril, sang abid pun dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian malaikat Jibril menutup kisahnya dengan berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa like, komen dan share serta subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.